Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di acara berbincang bersama Encang. Di sebelah kita sudah ada Ustadz Bisri Tujang. Ya, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas tentang ini, Ustadz. Mungkin para jamaah pengen tahu apa saja macam-macam ibadah yang sebaiknya banyak kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya mungkin Ustadz bisa menjelaskan profil singkat Ustadz. Fadhal. Ya, saya bernama Bisri Tujang. Alhamdulillah saya diberikan karunia fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu belajar menimba ilmu agama di kota Nabi ini di tahun 2007 sampai 2011. Dan alhamdulillah setelah lulus saya balik ke Indonesia dan mengajar di STDI, Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur selama 8 tahun dan sambil ngambil S2 dan sampai sekarang alhamdulillah masih ngajar di STDI, Ustaz. S2-nya udah selesai, Ustaz? Sudah selesai Masya dari Allah. 2014. Di mana, Ustaz? Di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oh, Jogja, Masya Allah. Nah, Baik, Ustaz, Ramadan kan kita tahu semua ini bulan yang mulia, Ustaz. Ya? iya. Nah, apa ibadah yang sebaiknya banyak kita lakukan, kita perbanyak di bulan Ramadan, Iya. Ustaz? Kalau kita bahas tentang Ramadan, tentu amalan yang pertama puasa. Yang kedua tarawih qiyamul lail. Tarawih. Kemudian yang ketiga tilawatil Quran. Jangan lupa baca Al-Quran. Karena Allah bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya pengamalan ayat ini Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, senantiasa dibacakan, diajarkan Al-Quran. Walaupun beliau sudah hafal tetap diajarkan. Selain kita membaca Al-Quran, di saat yang sama kita murojaah juga yang punya hafalan. Kemudian para sahabat, para ulama, mereka kalau kita bahas tentang baca Al-Quran di bulan Ramadan, para ulama itu sampai meninggalkan majelis ilmu dan mereka membaca Al-Quran fokus. Dakwah mereka ditinggal dulu. Fokus baca Ditutup Quran aja, fokus. Ustaz. Seperti misalnya Imam Malik rahimahullah. Beliau di kota Nabi ini, di Masjid Nabawi ini, beliau punya majelis yang luar biasa, tapi ketika datang Ramadan, beliau tinggalkan majelis ilmu dan memotivasi baca Al-Quran. Kita lihat Imam Syafi'i, ya, baca setiap hari bisa selesai tamat Al-Quran, ya, bukan juz-juzan, tapi tamat Al-Quran 2 kali dalam satu hari. Sehingga 30 hari Ramadan itu bisa 60 kali. Ustaz. Nah, jadi amalan yang sangat luar biasa ini di bulan Ramadan adalah baca Al-Quran. Dan tidak usah terlalu punya target terbesar, yang minimal 1 hari 1 juz. Ya, kalau bisa mungkin 3 juz. Masya Allah. Yang penting kita baca Al-Quran, karena ini adalah bulan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Sembari kita merenungkan makna-maknanya, bukan juga hanya sekedar baca. Karena baca dengan renungan, dengan penghayatan, insya Allah lebih bermakna, mempengaruhi ya diri-diri kita ini. Nah, itu Ustaz yang jadi banyak pertanyaan para jamaah itu. Sebetulnya lebih afdal mana, Ustaz? Misalnya nih kita cuma target 1 juz tapi dengan membaca terjemah dan tafsirnya, atau kita fokus baca aja sampai 3 kali khatam, Ustaz? Mana yang lebih baik? Wallahu alam, kalau yang saya lihat bahwa kalau para ulama memotivasi kita untuk membaca Al-Quran lebih banyak, itu karena mereka tahu bahasa Arab, tahu artinya. Nah, ya. betul. Jadi baca udah langsung tahu, ya, langsung paham. Sehingga mereka lebih memotivasi untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena dalam hadis ada sahabat yang bisa menamatkan Al-Quran, baca Al-Quran berulang-ulang kali. Nabi suruh dikurangi, ya, jangan terlalu memberatkan diri kita. Kita baca sesuai kemampuan kita. Kemudian kalau kita lihat atau kita sesuaikan dengan kondisi kita yang tidak paham bahasa Arab, tidak tahu arti Al-Quran itu atau ayat itu, ya lebih baik disertai dengan artinya. Baik. Karena insya Allah itu akan lebih mengena dalam hati kita. Nah, berarti buat orang Indonesia yang memang kita nggak paham bahasa Arab, sebaiknya baca ya, dengan arti, perenungan. dengan arti. Ya. Selanjutnya, Ustaz, ini kan banyak pertanyaan juga, Ustaz. Kalau baca Quran itu baiknya pakai mushaf atau pakai HP, Ustaz? Karena kalau pakai mushaf itu kadang-kadang gini, Ustaz. Ya. Misalnya kita ke Nabawi nih, kita baca Quran. Nanti kita lupa
Ayat terakhirnya yang mana? Maka Iya. kalau pakai HP kan kita pakai Ada bookmark. tandanya. Nah, Nah. gimana Ustaz? Mana yang lebih afdol, baca dengan HP atau dengan mushaf langsung? Kalau kemudahan sih kita baca melalui mushaf, melalui handphone ya, pakai HP. Dan ini bisa membantu para wanita, ibu-ibu yang mungkin dia haid atau lagi halangan, dia bisa baca Al-Quran dengan menggunakan handphone. Sekalipun itu full Arabic Ustaz. Iya, nggak apa. Memang Al-Quran yang teksnya Al-Quran dengan handphone itu boleh. Karena dia handphone beda dengan mushaf Al-Quran. Oh, Kalau mushaf Al-Quran ada larangan khusus bahwasanya orang haid, orang yang berhalangan, perempuan ini dia la tamassul Quran, tidak boleh. Kan ayat hadis Nabi la yamassul ayat Al-Quran ya, la yamassul Quran illa tahirun. Ya. Tidak boleh mengusap atau menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang suci. Ya. Dan dalam hadis juga memang para wanita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Jadi mushafnya. berarti kalau handphone itu yang ada Qurannya, zatnya bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Bukan mushaf. Dia bukan mushaf. Oh, toyib. Jadi itu sekaligus nanti memudahkan para wanita yang berhalangan, insya Allah. Soalnya saya kira itu harus yang ada terjemahnya Ustaz baru boleh, sekalipun itu enggak. handphone. Enggak ya Ustaz ya? Tidak ada. Saya belum mendapatkan penjelasan para ulama juga bahwa handphone itu mushaf. Iya. Ya. Insya Allah. Handphone, tapi di dalam itu ada ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia muncul ketika kita butuh. Handphone kalau kita taruh di saku dan masuk toilet boleh tidak? Boleh. Boleh. Beda dengan mushaf, nggak boleh masuk toilet. Betul. Iya, jadi dia statusnya berbeda. Ya, sehingga kalau saya lihat dia memudahkan, dan insya Allah kalau kita bilang afdol, kalau bicara afdol ini kan pahala ya. Betul. Lebih utama mana nih? Ya kita tentu kalau yang bisa baca yang dianjurkan pakai mushaf ya lebih afdol pakai mushaf. Cuman dia terhenti pada wanita yang ini tidak bisa menggunakan mushaf. Ya. Baik Ustaz, tadi Ustaz sudah menyebutkan tentu puasa, kemudian tarawih ketika baca Quran. Ada lagi nggak Ustaz amalan yang afdol yang sebaiknya kita perbanyak di bulan Ramadan ini? Ya. Ustaz, selain itu. Para ulama dahulu selain mereka ya tadi puasa, qiyamul tarawih, kemudian baca Al-Quran, ada sedekah. Ya. Sedekah kita tahu keutamaannya, pahalanya yang sangat luar biasa. Nabi SAW itu banyak bersedekah, di mana disebutkan dalam hadis itu karihil mursalah. Artinya bahwa harta yang dia miliki itu sangat cepat dia berikan kepada orang, dan itu di bulan Ramadan. Maka wajib kita teladani, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah teladan, apalagi dia di bulan Ramadan. Kita teladani beliau bersedekah banyak-banyak di bulan Ramadan ini. 1.000, 10.000, 100.000 kalau di tanah suci ini ya mungkin real. Iya. Kita banyak bersedekah, nggak apa-apa. Yang minta-minta di jalan ya memang mungkin kalau dia butuh sudah kasih saja, nggak apa-apa. Kalau memang kita punya. Jadi amalan yang utama itu adalah sedekah. Baik. Ustaz, berkaitan dengan itikaf nih Ustaz, karena kan alhamdulillah sekarang banyak kaum muslimin yang mulai sadar tentang keutamaan itikaf. Ya. Nah, gimana dengan orang yang dia tuh bekerja di siang harinya Ustaz? Ya, kalau memang pekerjaannya nggak bisa ditinggal, dia bisa itikaf di malam hari. Jadi nggak harus full gitu Ustaz? Nggak harus full. Nggak harus full. Dia bisa, karena itikaf itu misalnya dia niat setiap malam saya mau itikaf setiap malam dari mulai maghrib sampai subuh fajar. Setelah itu dia pergi lagi untuk kerja. Bagi mereka yang memang waktunya terbatas dengan pekerjaan, maka dia boleh untuk itikaf setiap malamnya saja. Tidak harus full 10 hari terakhir. Jadi semampunya Ustaz ya? Semampunya. Nggak harus 10 hari full atau satu malam full. Bahkan ya kalau memang dia bisa 1 jam nggak apa-apa Ustaz ya? Kalau namanya itikaf itu kan artinya kita berdiam diri. Ada batasan minimal nggak Ustaz? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pokoknya kita niat saya mau itikaf. Ya. Itikaf berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 malam, nggak ada masalah. Gitu. Dan syaratnya ketika kita beritikaf, niat mau itikaf, ya menghindari hal yang, misalnya kita mau target 1 jam. Berarti di antara 1 jam itu nggak boleh kita keluar misalnya, nggak boleh kita bikin hal-hal yang membatalkan niat itikaf kita itu. Ya, terakhir Ustaz, mungkin ada nasihat buat kaum muslimin agar bagaimana mereka mengisi hari bulan Ramadan. Silakan. Baik.
Bicara tentang memaksimalkan bulan Ramadan tentu adalah merupakan sebuah keharusan bagi seorang muslim, orang mukmin untuk melakukannya. Karena Nabi SAW yang kita tahu beliau ini sudah dijamin masuk surga. Tetapi beliau tetap melaksanakan ibadah yang maksimal di bulan Ramadan ini. Terutama di 10 malam terakhir beliau beritikaf sampai beliau ini mengikat bajunya, pakaiannya untuk sebagai isyarat dia tidak lagi mendekati keluarganya atau istrinya. Fokus beliau adalah untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, untuk mendapatkan malam yang sangat berkah itu, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana di sana turun ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kita tahu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Rasulullah meneladani beliau untuk memaksimalkan berbuat amal kebajikan di bulan Ramadan ini. Nabi mengatakan fihi lailatun, dalam awalnya itu, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan puasa, kemudian fihi tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni, Allah sayangi, Allah terima taubat hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tughlaqu fihi abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya amalan soleh, amalan baik itu di bulan Ramadan itu sangat mudah untuk dilakukan. Dan maksiat itu sangat sulit ya, bukan sangat sulit tapi agak sulit untuk dilakukan ya. Walaupun tentu ada hawa nafsu dan juga masih tetap ada godaan syaitan. Nabi mengatakan fihi tughallu fihi maraddatu syayatin. Setan-setan yang saya pahami, setan-setan yang bos-bosnya itu, pembesar-pembesarnya itu dibelenggu. Tapi yang kecil-kecil, penafsiran ini disebutkan kecil-kecil masih dibebasin. Artinya yang berkeliaran menggoda manusia di bulan Ramadan, ya ada, dan cuma kroco-kroconya, yang rendahannya lah. Ya level pangkatnya itu nggak terlalu tinggi ya. Tapi subhanallah, kenapa masih ada di bulan Ramadan orang tergoda, masih terpancing? Itu artinya bahwa bisa jadi iman kita itu masih sangat lemah. Kalau seandainya yang kecil, jin atau syaitan yang kecil ini yang masih level rendahan tapi bisa menggoda dan mengelabui manusia di bulan Ramadan, itu berarti iman orang ini sangat rendah. Berarti jangan playing victim, Ustaz ya. Jangan selalu nyalain syaitan. Jangan-jangan memang kitanya yang setannya gitu ya. Kitanya yang memang tidak mau. Wala innan nafsa la ammaratun bisu, kan. Allah mengatakan jiwa ini selalu punya keinginan untuk melakukan keburukan. Jadi sebenarnya kalau kita tidak punya keinginan untuk melakukan amal soleh, maka sulit juga. Allah padahal sudah bilang dalam hadis qudsi, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan ini, ayo kemari sini, ini ada kebaikan nih, lakukan. Ya, dan orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Ini Allah sudah bilang seperti itu, sudah ditegaskan seperti itu. Jadi sebenarnya dari kita juga, bukan cuman syaitan yang menggoda manusia. Jadi bulan yang berkah ini sebenarnya lebih mudah untuk berbuat baik dan sangat ya disulitkan untuk berbuat keburukan, sehingga insya Allah kita bisa lebih bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Iya. Masya Allah ya, hari ini kita mendapatkan tausiah yang luar biasa dari Ustaz Bisri Tujang. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian para jamaah, semoga sesi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.